Pertama ada struktur perkawinan Batak Toba. Adat bagi masyarakat Batak Toba merupakan hukum yang harus dipelihara sepanjang hidupnya. Adat yang diterima sebagai suatu kewajiban agar kehidupan bermasyarakat seimbang, yang selanjutnya akan diajarkan kepada keturunannya. Masyarakat Batak yang memegang adat dengan baik dan berperilaku sesuai disebut dengan istilah maradat. Dan bila seorang yang tidak berperilaku sesuai dengan adat istiadat akan disebut dengan istilah naso maradat, yang mana hal tersebut merupakan aib bagi seorang yang bersuku Batak Toba. Dalihan Natolu adalah suatu kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suatu kelompok kekerabatan. Bagi masyarakat Batak Toba, adat Dalihan Natolu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sistem adat istiadatnya. Dalihan Natolu yang berartikan tiga tungku melambangkan tiga unsur atau tiga kelompok kerabat dalam adat Batak Toba yang terdiri dari hula-hula, dongan sabu tuha, dan boru. Dalihan Natolu muncul karena adanya perkawinan yang menghubungkan dua buah keluarga besar. Melalui perkawinan akan terbentuk suatu sistem kekerabatan yang baru, karena telah disatukannya dua buah dalihan Natolu melalui perkawinan. Posisi seseorang dalam struktur ini tidak sama untuk setiap keadaan, karena tergantung dengan siapa ia akan berhubungan. Kegiatan yang menunjukkan aplikasi prinsip Dalihan Natolu dapat dilihat pada perkawinan, kematian, dan sebagainya. Dalihan Natolu adalah pengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat Batak Toba. Hubungan ketiga pihak tersebut dapat dilihat pada prinsip Dalihan Natolu yang berbunyi Somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongan tubuh, yang berarti hormat kepada hula-hula, sayang kepada boru, dan sopan kepada donga tubuh. Hula-hula adalah kelompok pemberi perempuan. Semua orang Batak Toba harus menunjukkan sikap hormat, tunduk, dan loyal kepada hula-hulanya. Boru adalah pihak penerima atau pembeli perempuan, dan dongan sabutuha adalah pihak semarga atau satu keturunan. Perkawinan menurut adat Batak Toba. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang penting dalam penghidupan masyarakat. Sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja. Bahkan kedua keluarga mempelai. Pada masyarakat Batak Toba dimanapun berada, fungsi perkawinan yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat dalam rangka meneruskan garis keturunan. Selain sebagai penerus silsilah, perkawinan juga berfungsi sebagai jembatan dalam pelaksanaan adat Batak Dalihan Natolu pada masyarakat Batak Toba. Perkawinan yang ideal bagi orang Batak Toba adalah perkawinan dengan pariban. Perkawinan orang Batak adalah perkawinan dengan orang yang di luar marganya sendiri. Dalam sistem perkawinan Batak Toba, adanya larangan kawin dengan marga yang sama, karena dianggap saudara sendiri. Apabila terjadi pernikahan incest, maka mereka akan dibuang. Perkawinan semarga dilarang karena adanya kepercayaan bahwa setiap orang yang mempunyai marga yang sama masih mempunyai hubungan darah, sehingga adanya kekhawatiran bahwa keturunan yang dihasilkan dari orang yang melakukan perkawinan semarga, pertumbuhannya tidak sempurna, idiot, bahkan mungkin lumpuh. Pada masyarakat Batak Toba dimanapun berada, fungsi perkawinan yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat dalam rangka meneruskan garis keturunan. Selain sebagai penerus silsilah, perkawinan juga berfungsi sebagai jembatan dalam pelaksanaan adat Dalihan Natolu pada masyarakat Batak Toba. Perkawinan yang ideal bagi orang Batak Toba adalah perkawinan dengan pariban. Perkawinan orang Batak adalah perkawinan dengan orang yang di luar marganya sendiri. Dalam sistem perkawinan Batak Toba, adanya larangan kawin dengan marga yang sama karena dianggap saudara sendiri. Apabila terjadi pernikahan incest, maka mereka akan dibuang. Perkawinan semarga dilarang karena adanya kepercayaan bahwa setiap orang yang mempunyai marga yang sama masih mempunyai hubungan darah, sehingga adanya kekhawatiran bahwa keturunan yang dihasilkan orang yang melakukan perkawinan yang semarga, pertumbuhannya tidak akan sempurna, idiot, bahkan mungkin lumpuh. Beberapa contoh perkawinan yang dilarang bagi masyarakat adat Batak Toba. Yang pertama, namar padan atau ikrar janji, yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, di mana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang padan marga. Yang kedua, ada nama rito, atau bersaudara laki-laki dan perempuan.
khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi. Yang ketiga, dua punggung sapariotan, artinya adalah tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan antara dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama. Yang keempat, pariban nasoboyo lion. Ternyata ada pariban yang tidak bisa saling menikah. Bagi orang Batak, aturan atau ruhut adat Batak ada dua jenis untuk kategori pariban nasoboyo lion. Pertama, pariban kandung hanya dibenarkan jadian atau menikah dengan satu pariban saja. Misalnya dua orang laki-laki bersaudara kandung memiliki 5 orang perempuan pariban kandung. Yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka. Tidak bisa keduanya menikahi pariban-paribannya. Yang kelima, marboru namboru atau nioli anak nitulang. Larangan berikutnya adalah jika laki-laki menikahi anak perempuan dari namboru kandungnya dan sebaliknya. Jika seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari tulang kandungnya. Perkawinan pada orang Batak Toba adalah perkawinan eksogami marga, karena perkawinan semarga dilarang keras. Awalnya, perkawinan diartikan sebagai pembelian seorang perempuan, di mana perempuan dilepas dari kelompoknya setelah dilakukan transaksi pembayaran yang telah disetujui bersama sebelumnya. Transaksi tersebut berupa pembayaran sejumlah barang berharga atau uang kepada pihak perempuan yang dalam bahasa Batak Toba disebut sebagai sinamot. Laki-laki dan perempuan Batak Toba yang ingin hidup bersama dalam satu rumah tangga baru dapat dikatakan sebagai suami istri apabila telah melalui sebuah proses yang telah ditentukan sebelumnya dalam adat Batak Toba. Perkawinan adat Batak Toba dilaksanakan dengan tata cara yang sakral. Adapun tata cara adat Batak dalam pernikahan yang disebut dengan nagok, yaitu pernikahan orang Batak secara normal berdasarkan ketentuan adat terdahulu yang melibatkan unsur dalihan natolu. Tata cara perkawinan adat Batak Toba adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mangaririt. Mangaririt merupakan melaksanakan acara paulak une dan manikir tangga langsung setelah acara adat di tempat acara dilakukan, yang dinamakan ulaon sadari. Yang kedua, mangalehon tanda. Mangalehon tanda memiliki makna pemberian tanda apabila laki-laki telah menemukan perempuan sebagai calon istrinya. Kemudian keduanya memberi tanda. Laki-laki biasanya memberi uang kepada perempuan, sedangkan perempuan menyerahkan kain sarung kepada pihak laki-laki. Setelah itu, laki-laki dan perempuan telah terikat satu sama lain. Laki-laki lalu memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya, dan kemudian orang tua laki-laki akan menyuruh perantara yang telah mengikat janji kepada putrinya. Yang ketiga adalah adat marhusib. Marhusib dalam bahasa Batak Toba artinya berbisik. Tetapi arti dalam tulisan ini adalah pembicaraan yang bersifat tertutup atau bisa disebut perundingan antara utusan keluarga calon pengantin laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan mengenai mas kawin yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Marhusib biasanya dilaksanakan di rumah dari pihak perempuan. Kemudian ada adat marhata sinamot, yang biasanya diselenggarakan selesai membagikan jambar. Marhata sinamot merupakan kegiatan yang membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak laki-laki, hewan apa yang akan disembeli, berapa banyak ulos, berapa banyak undangan yang akan disebarkan, dan di mana dilaksanakannya upacara pernikahan tersebut. Adat marhata sinamot bisa juga dianggap sebagai perkenalan resmi antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Mas kawin yang diselenggarakan pihak laki-laki biasanya berupa uang sesuai jumlah mas kawin tersebut ditentukan lewat tawar-menawar. Yang kelima, pundun saud. Pundut saud adalah pihak kerabat pria tanpa hula-hula mengantarkan ternak yang sudah disembeli yang diterima oleh pihak parboru dan setelah makan bersama dilanjutkan dengan pembagian jambar juhud atau daging kepada anggota kerabat. Di akhir kegiatan pundun saud, maka pihak keluarga wanita dan pria bersepakat menentukan waktu martompul dan pamasumasuan. Kemudian martumpol. Martumpol bagi orang Batak disebut juga sebagai acara pertunangan. Tetapi, secara harfiah, martumpol merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan.
Upacara adat ini diikuti oleh orang tua kedua calon pengantin dan keluarga mereka beserta para undangan yang biasanya diadakan di gereja. Karena mengadakan acara martumpol ini kebanyakan adalah masyarakat Batak yang beragama Kristen. Yang ketujuh adalah Martonggo Raja atau Maria Raja, yang merupakan suatu kegiatan pra-upacara adat bersifat seremonial yang mutlak dilaksanakan oleh penyelenggara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta yang bersifat teknis dan non-teknis. Pada adat ini biasanya dihadiri oleh teman satu kampung dengan tubuh atau sadara. Pihak hasuhaton atau tuan rumah memohon izin kepada masyarakat sekitar, terutama dengan sahuta atau teman sekampung, untuk membantu mempersiapkan dan menggunakan fasilitas umum pada upacara adat yang sudah direncanakan. Kemudian Manjalo Pasu-Pasu Parbagason, yang merupakan pemberkatan pernikahan kedua pengantin yang dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Setelah pemberkatan dari gereja, kedua belah pihak pulang ke rumah untuk mengadakan upacara adat Batak, di mana acara ini dihadiri oleh seluruh undangan dari pihak laki-laki dan juga dari pihak perempuan. Yang kesembilan ada Ulaon Unjuk atau pesta adat. Kedua pengantin juga menerima pemberkatan dari adat, yaitu seluruh keluarga, khususnya kedua orang tua. Dalam upacara adat inilah disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin yang diwakili dengan pemberian ulos. Pesta adat unjuk ini diakhiri dengan membawa pulang pengantin ke rumah paranak. Dialap jual. Dialap jual artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan, maka dilaksanakanlah acara membawa pengantin perempuan ke tempat mempelai laki-laki. Kemudian ada ditaruhan jual, yang jika pesta pernikahan dilaksanakan di rumah laki-laki, maka pengantin perempuan diperbolehkan pulang ke tempat orang tuanya, untuk kemudian diantar lagi oleh namborunya ke tempat namborunya. Dalam hal ini, paranak wajib mengasih upah manaru atau upah mengantar, sedang dalam dialap jual upah manaru tidak diberlakukan. Kemudian ada adat yang dinamakan paranak, yang merupakan makan bersama di tempat kediaman si pria setibanya pengantin wanita beserta rombongan di rumah pengantin pria. Maka diadakanlah acara makan bersama dengan seluruh undangan yang masih berkenan ikut ke rumah pengantin pria. Makanan yang dimakan adalah makanan yang dibawa oleh pihak parboru atau pihak dari perempuan. Kemudian paulak une adat. Ini dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling berkunjung mengunjungi setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan yang biasanya dilaksanakan seminggu setelah upacara pernikahan. Pihak pengantin laki-laki dan kerabatnya bersama pengantin mengunjungi rumah pihak orang tua pengantin perempuan. Kesempatan inilah pihak perempuan mengetahui bahwa putrinya betah tinggal di rumah mertuanya. Setelah selesai acara paulak une, paranak kembali ke rumahnya dan selanjutnya memulai kehidupan baru. Kemudian ada adat yang dinamai manjae, yaitu setelah beberapa lama pengantin laki-laki dan perempuan hidup berumah tangga, maka ia akan dipajae, yaitu dipisahkan dari rumah mertuanya. Yang terakhir ada manikir tangga, yaitu setelah pengantin manjae atau tinggal di rumah mereka sendiri, orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi rumah dan diadakan makan bersama. Konsep marga menurut orang Batak. Orang Batak mengenal marga dengan arti satu keturunan. Jadi, marga menunjukkan keturunan. Orang Batak menganut paham garis keturunan Bapak atau patrilineal, maka garis keturunan orang Batak sesuai berdasarkan garis keturunan Bapak. Marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama, dari nenek moyang yang sama. Marga juga merupakan dasar untuk menentukan hubungan dengan orang lain menurut Simanjuntak 2006-79-80. Marga adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedara, seketurunan, menurut garis Bapak, yang mempunyai tanah sebagai milik bersama di tanah asal atau tanah leluhur. Misalnya, Teti Manurung.
Teti adalah nama pribadi, sedangkan Manurung adalah nama warisan yang telah diterima sejak ia masih dalam kandungan ibunya, yaitu nama kesatuan atau persekutuan keluarga besar Manurung. Mohon sebentar Bapak Ibu bagian pandangan pondok nanti yang dulu diberikan supaya kita tutup dulu acara anak kita. Ya, mohon diperhatikan sebentar. Ini kemana dengan kita? Ini ada orang kita. Jadi tulang sinaga, menyusun tulang sinaga. Nah, sekarang kita tulang video. Baru kali baru kamu ini jangan ada. Baru kali ini lagi bersama ulang tak. Asal tahu agak topok nama orang ini.
di Provinsi Sumatera Utara mengelola bukti material hasil budaya atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan pariwisata untuk dikomunikasikan dan dipamerkan kepada masyarakat umum. Tim kami mendatangi museum ini yang berlokasi di Jalan HM Joni, nomor 51 Teladan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal Kamis 1 Desember 2022. Di museum ini terdapat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan Batak Toba. Mari kita lihat apa saja yang ada di dalam museum ini yang berkaitan dengan Batak Toba. Pohung. Pohung adalah sejenis tongkat yang diisi dengan ramuan magis yang diyakini oleh etnik Batak Toba sebagai pagar untuk mencegah orang yang berniat jahat. Benda ini dapat diletakkan di tempat yang tersembunyi di dalam rumah dengan harapan mampu mencegah pencuri ataupun bahaya lainnya. Debata hidup. Dewa kehidupan dalam leregi Batak Toba kuno yang juga diyakini dapat memberi kesuburan pada wanita yang belum memiliki anak. Patung ini diberikan lewat upacara tertentu kepada keluarga yang belum memiliki anak dengan harapan kelak mereka akan memiliki keturunan. Topeng. Pada awalnya topeng dikaitkan dengan upacara sakral. Misalnya orang Batak menggelar pertunjukan topeng dalam upacara kematian atau upacara meminta hujan. Namun seiring berjalannya waktu, topeng juga memiliki fungsi hiburan. Dalam menjalankan kedua peran ini, sakral maupun profan, topeng berhubungan erat dengan seni tari, drama, dan musik. Masyarakat tradisional di Sumatera Utara kerap kali menggunakan topeng sebagai sarana seni. Patung tempat obat atau medicine container. Meskipun berbentuk mirip patung, namun benda ini sebenarnya adalah wadah ramuan magis yang dipergunakan oleh para datu di masa lalu. Asalnya dari etnik Batak Toba. Sigale-gale. Sigale-gale merupakan patung kayu yang dibuat untuk membahagiakan Raja Rahat, salah seorang penguasa di Pulau Samosir. Dikisahkan, Raja Rahat memimpin negerinya dengan bijaksana. Sayangnya, istri Raja Rahat sudah lama meninggal dunia. Raja hanya punya seorang anak laki-laki bernama Manggale. Gorga adalah ragam bias seni masyarakat Batak Toba. Gorga itu dapat berupa seni ukir, pahat, maupun lukis. Media tempat gorga itu lazim ditemukan di dinding rumah, pustaha laklak, sarkofagus atau kubur batu hombung, salapa, tempat rokok, ala babal, atau peti mati dan sebagainya. Rumah tradisional Batak Toba dibangun dengan sistem pasak atau tidak memakai paku, berbentuk panggung, dinding terbuat dari kayu, dan atap terbuat dari ijuk dengan bentuk melengkung seperti kapal. Dinding rumah bagian depan, samping dipenuhi dengan ornamen gorga. Pelaratan upacara daur hidup. Pada umumnya, masyarakat di Nusantara mengadakan deretan upacara yang berhubungan dengan daur hidup manusia. Demikian halnya dengan masyarakat di Sumatera Utara yaitu suku Melayu, Batak Toba, Angkola Mandailing, Simalungun, Karo, Pakpak, Nias, dan masyarakat pesisir Tapanuli Tengah dan Sibolgaya juga melakukan upacara daur hidup manusia. Dimulai dari masa kehamilan, kelahiran, masa bayi, menginjak dewasa, perkawinan, dan kematian. Upacara tersebut dilakukan sebagai pelarian dari satu fase ke fase berikutnya yang bertujuan untuk keselamatan seseorang dalam memasuki fase yang baru. Peralatan berburu dan meramu. Berdasarkan bukti arkeologis, berburu dan meramu merupakan mata pencaharian hidup yang sudah dikenal manusia sejak 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, manusia menggunakan gua-gua sebagai tempat tinggal untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Kegiatan berburu digunakan untuk mendapatkan bahan makanan dan memerangi binatang yang merusak tanaman. Binatang buruan seperti burung, ayam hutan, tupai, babi hutan, rusa, kera, dan lainnya. Pelaratan perdagangan. Ketika mata uang belum dikenali, perdagangan dilakukan dengan cara bertukar menukar barang atau barter. Transaksi dagang akan terjadi bila masing-masing pihak menyediakan pertukaran yang dianggap sepadan. Di daerah Tapanuli, pada kemunian substantif maupun formal berlangsung di pusat perdagangan yang dikenal dengan istilah onan atau pasar. Hasil pertanian dan hasil hutan berupa beras, damar, lada, cengkeh, kemenyan, dan lainnya ditukar dengan barang keperluan hidup rumah tangga
yang tidak dihasilkan di daerahnya. Berbagai alat ukur tradisional yang terbuat dari kayu dan bambu dipergunakan dalam kegiatan perdagangan. Akibatnya, adanya pengaruh dari luar. Alat ukur perdagangan semakin berkembang, seperti dikenalnya timbangan yang terbuat dari logam untuk memakar. Peralatan rumah tangga merupakan perangkat penting bagi kehidupan manusia, baik yang digunakan sehari-hari maupun untuk perlengkapan upacara. Pada masyarakat tradisional, umumnya benda perlengkapan rumah tangga terbuat dari kayu, bambu, rotan, tanah liat, daun pandan, dan logam. Peralatan rumah tangga diantaranya berupa perlengkapan dapur, wadah tempat air, tempat makanan, tempat menyimpan pakaian, dan tempat perhiasan. Senjata dan perlengkapan perang tradisional. Senjata merupakan salah satu perlengkapan hidup manusia yang fungsinya untuk menjaga dan mempertahankan diri, baik dari manusia lain ataupun dari binatang buas. Jenis senjata yang dipergunakan oleh masyarakat tradisional diantaranya adalah senjata tusuk, seperti keris atau tombak, senjata potong, seperti pisau dan kapak, senjata lempar seperti panah, lembung, dan sumpitan, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga mengenal perlengkapan untuk menahan lawan, seperti perisai dan topi perang. Peralatan sawah dan ladang. Bercocok tanam di sawah dan ladang merupakan mata pencarian sebagian besar penduduk yang tinggal di pedesaan. Mereka mengolah sawah dan ladang secara tradisional. Padi merupakan tanaman pokok, namun ada juga tanaman palawija seperti kol, kentang, jagung, cabai, tomat, jahe, dan lainnya. Pada masa lalu, pengerjaan sawah dan ladang dilakukan dengan bergotong royong, yang meliputi pekerjaan mencangkul, menyiangi rumput, memanen, dan mengirik padi. Tekstil. Suku-suku di Sumatera Utara memiliki kain tenun berbahan benang kapas dengan ciri khas dan sebutan yang berbeda-beda. Orang Toba menamakan kain tenunnya dengan sebutan ulos, orang Karo menamakannya uis, orang Simalungun menamakannya yau, orang Pakpak menamakannya oles, orang Angkola Mandailing menamakannya abit, dan orang Melayu menamakannya songket. Tenun-tenun ini dihiasi dengan ragam hias yang tak hanya berfungsi mempercantik, namun juga memiliki makna simbolis. Mana dia lebih tinggi, kalau Candi Sitopaya itu agak tinggi dia.